ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya pembuatan kompos organik dengan daun kering. Sebelumnya saya dulu Ahmad Guntur, Albion, Al-Mahmudi, Andina, Anida, Ayunda, Yanita, Ida, Eka, sudah orang bisa dilihat di layar. Tujuan atau kompetensi awal adalah peserta didik memahami jenis-jenis metode pembuatan kompos, kemudian peserta didik secara mandiri mampu menghasilkan produk kompos untuk guna pribadi maupun diperjualbelikan untuk usaha. Ya. Karena di petani usaha orang mendapatkan pupuk itu sulit. Kalau nggak punya kartu itu nggak jadi. Ini realita. Ya. Keluhan masyarakat banyak. Pengen tanam bengkoang, tanam padi, tanam jagung, pada saat beli pupuk itu sulit. Maka dengan adanya kita, ya, dibantu oleh internet, YouTube dan sebagainya, ya, kita bisa mengolah pupuk sendiri dari hasil, ya, sampah organik dengan tujuan bisa untuk kepentingan sendiri, pecinta tanaman, biasanya perempuan, pecinta tanaman biasa, kemudian ada yang sampai tak dijual belikan di zaman sekarang. Sehingga IPD ini penting bagi kita. Setelah SMA lanjut kuliah, kalaupun ada mengalami yang namanya kendala ekonomi, nah, dengan ilmu yang pernah dipelajari di SMA, baik kewirausahaan masuk P5 dan apapun, pengenalan masalah boleh bisa ada pertanyaan, mendesain perencanaan proyek, penyusunan jadwal proyek, pelaksanaan dan monitoring proyek, menguji hasil atau presentasi hasil proyek, evaluasi dan evaluasi. Contoh pembuatan kompos bisa dilihat di depan. Proses pembuatan kompos beberapa cara, yaitu perbedaan udara, tanpa udara. Nah, kalau yang membutuhkan, ada yang tanpa udara membutuhkan cukup ringkas, yaitu sampai 4 atau dari 4 sampai 14 detik. Tapi kalau yang udara itu proses lamanya kurang lebih 2 bulan. Ini kita biasanya cepat. Kalau baru cepat bisa lihat tanpa udara, prosesnya 4 sampai 2 minggu atau 4 hari sebelum pembuatan. Kemudian kompos aerot dan bakunya bisa dilihat di papan tulis di area. Misalnya dengan cara biasa, siapkan untuk bak pengomposan lebar 1 meter dan panjang 1 meter setengah atau 1,5 meter. Lebih baik diberi produk untuk menghindari hujan biar tidak banjir. Ya. Siapkan bahan organik dan cacah hingga menjadi potongan-potongan kecil. Memanfaatkan sampah. Susun semua bahan di dalam bak secara berlapis-lapis. Setiap lapisan disiram air hingga kelembapan 40%. Biasanya setelah masukkan beberapa bambu yang sudah dilubangi ke dalam bahan kompos dan tutup dengan terpal ataupun bumi. Ini ditutup karena tanpa udara. Balik bahan kompos setiap minggu hingga diperoleh kompos matang kurang lebih 8 minggu. Lanjut bahan kompos. Setelah 8 minggu tinggi tumpukan hingga sepertiga dari tinggi semula, kompos sudah dapat dipanen. Kompos matang. Jika tekstur lemah, mudah dihancur, bau tidak menyengat seperti bau tanah, warna coklat kehilangan. Pemesan yang cepat, mudah, dan enak. Lanjut. Bahan-bahannya ini bisa
dapatkan di channel kalian. Syaratnya ini menggunakan barang-barang yang cukup murah karena memanfaatkan kotoran ternak. Dan saya ngobrol dengan orang-orang yang biasa membuat kompos, walaupun sisa-sisa sampah organik dan sebagainya, kalau pengalaman tetap harus yang namanya kotoran ternak agar cepat. Karena ada unsur yang mempercepat tumbuhnya tanaman daripada murni organik, mungkin dari pisang, mungkin daun dan sebagainya, akan lebih cepat jika tetap ada yang namanya kandang. Biasanya dipakai paling banyak kotoran kambing, biasanya dipakai. Contoh bahannya, kemudian tajam bahan kompos tidak halus. Semakin halus semakin baik. Siapkan terpal plastik dan campurkan seluruh bahan kompos hingga merata di atas terpal tersebut. Larutkan molase ke dalam air dan tambahkan Na dan aduk hingga merata. Siram larutkan molase dan tempat aduk ke dalam campuran bahan hingga diperoleh kadar air sekitar 40%. Ratakan campuran di atas terpal. Tutup campuran dengan sisa terpal atau kalung bumi di dalam. Karena penggunaan kompos, walaupun kita beli yang sudah jadi besar, ya, tapi ini karena memanfaatkan sampah yang ada di rumah. Ya, kalau plastik dianjurkan dibakar. Nah, kalau yang masih basah, daun-daun, sisa daun pisang atau sisa apa kan bisa dimanfaatkan sekarang. Walaupun karena sebagaimana itu lebih baik beli aja yang sudah media tanam, jadi tinggal 15.000 apa boleh itu udah banyak, tinggal di potnya. Potnya pun kadang-kadang ada yang memanfaatkan sisa plastik minyak, sisa galon yang beli mineral, yang memanfaatkan yang memang suka pot ini. Penerapannya kompos pada tanaman bunga dan sayur. Kalau di perkotaan, di perumahan yang tanahnya hanya paling pot-pot. Kalau di desa mungkin banyak tanah di depan rumah karena mungkin masih punya. Kalau di kota kadang-kadang sudah rapat dengan bangunan. Akhirnya mau tidak mau pengen tanaman di atas rumah, ada perkebunan di atas rumah, ada yang biasa di perkotaan. Nah, ini gambarannya komposan, kemudian pembuatan mal dan lokal. Nanti kita lihat lebih cepat dengan video sejarah.
Proses pertama yang dilakukan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kedua, sampah organik yang telah disiapkan tadi dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Semakin kecil ukurannya akan semakin mempercepat proses pengomposan. Proses yang ketiga adalah pencampuran bahan-bahan utama meliputi pupuk kandang, tanah, dan juga sampah organik yang telah dipotong-potong tadi. Kami menggunakan plastik sebagai alas untuk proses ini. Proses yang keempat yaitu pelarutan cairan aktivator M4 ke dalam air biasa. Kami menggunakan takaran sebanyak 7 tutup botolnya dengan 1,5 liter air. Larutan kemudian dituangkan ke dalam bahan-bahan kompos dan dicampur secara merata kembali. Jika semua bahan tadi sudah tercampur secara merata, kemudian campuran itu dimasukkan ke dalam timba yang sudah disiapkan di awal proses. Setelah semua campuran dimasukkan ke dalam timba, lapisi timba dengan plastik, kemudian tutup menggunakan tutupnya serapat mungkin agar tidak ada udara yang bisa masuk ke dalamnya. Hindarkan dari sinar matahari dan juga air hujan. Pada hari kedua, kami melakukan penambahan cairan obat tetes tebu yang belum sempat dilakukan pada hari pertama. Proses terakhir yaitu pengemasan dan pemberian label. Nah, itu dia proses-proses pembuatan pupuk kompos yang dilakukan oleh kelas 10-7 kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.